Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Vina. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah pembagian makhluk hidup. Menurut R.H. Whittaker, makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada Monera. Monera itu adalah kelompok dari bakteri. Yang kedua ada Protista. Protista di sini adalah kelompok dari hewan-hewan yang bersel satu. Dan kita lanjutkan di sini untuk kelompok dari fungi atau kelompok dari jamur. Ya. Kalian pernah melihat roti yang seperti pada gambar A? Jadi roti pada gambar ini itu bisa kita lihat bersama-sama sudah mengalami pembusukan ya. Nah, busuknya di sini itu apa? Mungkin kalian pernah bertanya-tanya. Kalian pernah menyaksikan contohnya tapi masih belum paham pembusukan ini apa, proses apa, dan organisme apa yang ada atau timbul pada roti yang sedang busuk atau nasi yang sedang busuk. Nah, pada roti yang basi di sini, ya ini ada serat. Seratnya itu berwarna apa? Seratnya berwarna putih kehitaman. Atau kalau pada nasi seperti ini itu berwarna orange. Nah, apa ya itu? Nah, akan kita pelajari hari ini. Jadi sebenarnya apa yang timbul pada nasi dan roti ini kita sebut dengan fungi atau bahasa keseharian kita itu adalah jamur. Nah, kalau kita lihat pada makanan yang kita makan, misalkan itu ada tempe. Nah, tempe yang kita makan kalau kita lihat ya, bagian-bagian dari tempe itu ada kedelai dan ada juga serat-serat putih. Nah, serat-serat putih yang ada di antara kedelai pada tempe itu adalah jamur ya. Jamur apa? Yuk kita pelajari kali ini. Ya, jadi kelompok dari fungi itu memperoleh makanannya dengan cara mengurai bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Jamur di sini berwarna apa? Rata-rata jamur itu berwarna putih ya. Karena berwarna putih, ini bisa kita katakan bahwa jamur itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Karena tidak memiliki klorofil, makanya jamur ini dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Itulah kenapa jamur di sini dibedakan dengan kelompok plantae atau kelompok tanaman. Dan jamur di sini memiliki spora. Jadi spora ini digunakan untuk proses perkembangbiakan. Jamur tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, dan juga tidak memiliki daun. Biasanya jamur di sini hidupnya di tempat yang lembab. Jadi kalau tempat yang lembab seperti misalkan di sekitar sumur atau sekitar kolam itu ada atau tumbuh jamur karena tempatnya bersifat lembab. Dan jamur di sini bersifat saprofit. Artinya apa? Artinya jamur di sini hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Ada juga jamur yang bersifat parasit. Ya, parasit. Jadi parasit itu maksudnya apa? Maksud dari parasit itu numpang hidup. Selain numpang hidup juga mengambil makanan dari organisme yang ditempelinya. Pada jamur di sini jika kita lihat
ada benang-benang halus. Jadi kalau di tempe itu yang berwarna putih itu adalah benang-benang halusnya. Benang-benang halus yang ada di tempe atau yang ada di jamur itu dinamakan dengan hifa. Jadi kalau hifa-hifa saling berkumpul, ini nanti akan membentuk miselium, ya. Seperti itu. Dan jamur itu berkembang biak dengan menggunakan spora. Ya. Contoh dari makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur itu ada jamur roti, ada ragi tapai yang digunakan untuk mengubah singkong menjadi tapai. Ada jamur tiram putih ya yang kita konsumsi, kita makan sehari-hari, dan ada juga jamur kayu. Di sini jamur ada yang bersifat patogen, ada yang bersifat bermanfaat. Jadi patogen di sini artinya jamur bisa mengakibatkan penyakit bagi makhluk hidup. Selain itu ada juga jamur yang bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Ada yang juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan juga obat-obatan.